Ya, kita lanjutkan lagi materinya. Materi kali ini beban tambahan pada pondasi akibat adanya momen di palcap ya. Selain gaya vertikal dari kolom juga kan memberikan momen ya pada palcap ya. Dan gaya horizontal tentunya. Nah, momen ini akan menambah gaya aksial yang akan diterima oleh masing-masing tiang ya. Bisa itu menambah, bisa mengurangi, tergantung arahnya kemana momennya. Nah, untuk mencari gaya aksial tambahan bisa menggunakan persamaan ini ya. PV ini adalah gaya aksial kolom ya, gaya aksial kolom. Sigma PV ini gaya aksial kolom dibagi N jumlah tiang ya. Ditambah momen arah X dikali Y posisi di tiap tiang ya. Ini akan dicari di tiap tiang sebenarnya pertambahan. Posisi Y dari tiang dibagi sigma Y kuadrat keseluruhan ya. Kali M-nya dikali X posisi X dari tiang dibagi sigma X kuadrat gitu ya. Jadi ini P ini akan dicari pada setiap titik tiang ya. Oke. Nah, untuk mencari posisi tiang kita tentukan dulu titik 0,0-nya di mana ya. Titik 0,0 biasanya di tengah-tengah ya, tengah-tengah sini. Nah, kemudian beban tadi sudah seperti pada video sebelumnya sudah saya jelaskan F1 apa, F2 apa, F3 apa, F1 apa, M2 apa, M3 apa ya. Dan jumlah tiang yang digunakan gitu ya. Nah, ini misalkan contohnya kita butuh 3 tiang untuk di titik kolom 383 ya. Nah, ini ada 3 tiang, ini tiang 1 namanya, tiang 2 kita namain, tiang 3 ini. Kemudian cari dulu koordinat masing-masing tiang ya. Ini X sama Y-nya ditentukan ya pada tiap tiang. Caranya gimana? Tarik garis ya. Tentukan X sama Y ini mana? Misalnya titik 0,0 ini adalah si Y3, X-nya pasti 0 ya. Ini adalah Y2, X2 ya. Ini adalah X1, Y1 ya. Coba titik tiang ke-1 memiliki X 0,75 ya, setengah dari 1,5 ya, dan dia punya arah di bidang negatif ya karena dia sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kemudian kalau di 2 X2 itu positif 0,75, X-nya 3 karena dia tepat di garis ini 0, maka dia 0 ya X-nya ya. Kemudian Y-nya untuk yang tiang 1, tiang 2 harusnya sama, Y-nya minus 0,43 karena di bawah. Kemudian Y3 ini 0,87 ya, 0,87. Nah, itu dicari dulu X kuadrat berapa, Y kuadrat berapa dari nilai X ini ya. Kemudian disigmakan, dijumlahkan X kuadratnya dan sigma Y kuadratnya. Apa tadi rumusnya? Untuk mencari P max-nya, P di masing-masing tiang. P di masing-masing tiang itu rumusnya tadi apa? PI sama dengan sigma PV dibagi N tambah MX kali Y dibagi sigma Y kuadrat tambah MY dikali X dibagi sigma X kuadrat ya. PV-nya ini gunakan F3 ya. MX-nya itu M1, MY-nya itu M2 ya. Y-nya ini Y di masing-masing tiang. X-nya juga di masing-masing tiang ya. Misalkan P-nya P1. PV-nya itu 588,779 dibagi 3 tiang ya. Tambah MX-nya itu 6,5082 kali Y-nya berapa? Minus 0,43 ya. Dibagi sigma Y kuadratnya 1,1267 ditambah ya
tambah MY nya berapa? 30,355 dikali Y nya dikali X nya minus 0,75 dibagi sigma X kuadrat 1,125. Nah, ini hasilnya P nya P ke 1 hasilnya adalah 173,54. Nah, hitung juga P2 dengan mengganti si X nya ini yang sebelumnya minus 0,43 diganti Y nya minus 0,43 sama ya, masih minus 0,43, X nya 0,75 ya. Hasilnya P2 214 ya, 214,01. P3 201,29 ya. Nah, Pmax nya ya P terbesar ya. Terbesar di antara ketiga tiang. Pmax nya sebesar 214,01 ya, P maksimum. Nah, P maksimumnya itu ternyata yang didapatkan P maksimumnya 214 ditambahkan akibat momen yang sebelumnya P-nya itu untuk satu tiang mungkin kurang dari dukung izin Q-all ya. Ternyata akibat momen malah bertambah jadi 214,01 ya. Tentunya kita akan mengevaluasi jumlah tiangnya gitu ya. Karena Pmax yang terjadi, P terbesar di antara ketiga tiang ini dia terjadi di tiang kedua ya. Tiang kedua itu lebih besar daripada Q-all ya. Nah, ini nggak boleh. Dia harus kurang dari semua tiang ini harus kurang dari Q-all ya. Dia tidak oke gitu ya. Solusinya gimana? Tambahkan jumlah tiang ya. Dari 3 yang tidak mampu jadikan 4 ya. Ini jadikan 4 tiang. Tiang 1, tiang 2, tiang 3, tiang 4 ya. Kalau menggunakan 4 tiang ya, maka Pmax-nya itu cuma 163,58 ya. Nah, ini dari 3 tiang jadi 4 tiang ya. 4 tiang tentunya kita harus mencari lagi XY-nya ini ya. XY-nya ini kita cari lagi dan penomoran tiangnya tiang 1, tiang 2, tiang 3, tiang 4 misalnya gitu. Cari lagi P ke 1 sama dengan sigma PP dibagi N tambah MX dikali X yang pertama minus 0,75 MX dikali Y ya, MX minus 0,75 dibagi sigma X sigma Y kuadrat ditambah sigma MY dikali ini ya X ya, dikali X nya dibagi sigma X kuadrat ya. Itu harus dicari lagi gitu ya. Dengan menggunakan 3 tiang, titik kolom 385 ini tidak oke. Maka kita harus mengubahnya dari 3 tiang menjadi 4 tiang baru oke ya. Tiang. Dan tentunya X dan Y yang 3 tiang berbeda dengan X dan Y yang 4 tiang. Jadi ini dicari lagi. Misalnya tiang 1, ini tiang 2, ini tiang 3, ini tiang 4 ya. Tiang 3, oh ya benar. Tiang 1 itu memiliki koordinat di sini ya. Kalau dia setengah-setengah berarti dia di sini X-nya minus 0,75 ya. Y-nya minus 0,75 ya. X3 0,75, 0,75 ya. Sama di sini seperti ini ya, XY-nya. Baru dihitung lagi X kuadrat Y kuadratnya sehingga dapat Pmax baru ya. Pmax akibat 4 tiang ya, 4 tiang. Pmax dari 4 tiang ini sudah kurang dari ini ya, kurang dari dukung izin ya, Q-all. Jadi 4 tiang ya oke gitu ya. Nah, itu untuk keseluruhan tiang juga, keseluruhan titik kolom gitu ya. Keseluruhan titik kolom 413 memang sudah menggunakan 4 tiang dan beban Pmax
Pmax-nya 178, kalau 414 juga 4 tiang. Beban maksimum Pmaximumnya 179, maka kedua-duanya itu sudah aman karena sudah kurang dari tunggu izinnya ya. Maka bisa digunakan konfigurasi 4 tiang gitu ya. Nah, jadi kesimpulan akhirnya setelah kita perhitungkan analisis kembali gaya aksial yang terjadi di beban aksial yang terjadi di masing-masing tiang, kalau konfigurasinya 3, 4 untuk masing-masing setiap titik kolom, kita akan mendapatkan konfigurasi baru ya, yang tentunya nilai ini yang kita akan gunakan nantinya di lapangan ya. Tapi terlebih dahulu ini harus dicek lagi terhadap efisiensi kelompok tiang gitu ya. Jadi tidak langsung digunakan lagi, kita akan mengecek lagi terhadap efisiensi kelompok tiang. Apakah dia sudah masuk terhadap efisiensi atau belum gitu ya. Nah, materi selanjutnya kita bahas mengenai efisiensi ya.